Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pelajaran kita hari ini, kita akan memasuki materi baru yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, sebelum itu di sini ada sedikit motivasi buat kalian. Sejarah adalah eksperimen yang sudah teruji di masa lalu. Manfaatkanlah pengetahuan itu untuk masa kini dan masa depanmu. Ahmad Husaini. Jadi maksudnya adalah sejarah adalah peristiwa masa lalu yang sudah teruji, dan kita yang hidup pada saat ini manfaatkanlah peristiwa tersebut agar sisi negatif dari peristiwa masa lalu tidak terjadi lagi di masa ini, dan ambillah nilai positifnya dari peristiwa masa lalu. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, kalian nanti dapat menganalisis dampak di bidang politik dan ekonomi. Yang kedua, menganalisis dampak di bidang sosial, budaya maupun pendidikan, serta menyadari bahwa dominasi bangsa asing akan merampas kedaulatan dan hak-hak kemanusiaan sebagai suatu bangsa, sekalipun itu di dalamnya ada beberapa keuntungan. Nah, Bapak di sini membagi dampak kolonialisme ke dalam dua kategori atau dua negara, yaitu pertama ada Portugis, nanti juga ada Belanda. Yang pertama kita bahas Portugis terlebih dahulu. Nah, di Portugis ini Bapak bagi lagi menjadi 3 bidang, yaitu nanti ada agama, kesenian, dan bahasa. Next. Nah, penyebaran Kristen di Nusantara yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Kristen di sini adalah Kristen Katolik. Jadi, komunitas Kristen yang dipengaruhi Portugis itu terkonsentrasi atau tersebar di Kepulauan Timur Nusantara, yaitu Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Nah, pengaruh yang lebih besar terjadi pada saat kedatangan Portugis di Nusantara. Nah, misionaris atau penyebar agama Kristen terbesar itu adalah Franciscus Caverius yang hidup dari tahun 1506 sampai 1552. Franciscus Caverius ini adalah seorang anggota Yesuit atau anggota Serikat Yesus yang mengunjungi Ambon, Ternate, dan Halmahera antara tahun 1546 hingga 1547. Selain beliau, misionaris lainnya atau para biarawan yang datang ke Nusantara itu ada beberapa. Cuma yang lebih yang lebih pengaruhnya lebih terasa di Nusantara yaitu si Franciscus Caverius ini. Nah, agama Katolik yang dibawa oleh Portugis ini masih dapat kita rasakan, terutama dalam penyerapan nama-nama orang di daerah Maluku, NTT, dan daerah bagian timur Nusantara, seperti Datus, Dacosta, Cunha, dan lain sebagainya. Itu adalah nama-nama warisan yang dibawa oleh para misionaris atau orang-orang Portugis yang datang ke Nusantara. Lanjut. Nah, di bidang kesenian ini pengaruh Portugis terasa kental, terutama dalam bidang musik. Musik roncong Tugu itu masih dapat kalian temui di daerah Kampung Tugu di Jakarta Utara. Jadi nanti kalau kalian jalan-jalan nih ke daerah Jakarta Utara habis PSBB itu bisa kalian mampir ke desa wisata atau kampung wisata Kampung Tugu ini. Itu. Selain kamu dapat hiburan, kamu juga dapat ilmu pengetahuan. Nanti di sana kalian biasanya akan disuguhkan dengan musik-musik keroncong khas Betawi. Jadi gini sejarahnya. Setelah VOC itu berhasil menguasai Malaka Portugis, itu VOC banyak membawa orang-orang Portugis, peranakan Portugis atau orang-orang Asia Selatan, orang India dan lain halnya itu dibawa ke Batavia atau ke Jakarta pada saat itu. Nah, mereka itu dibebaskan dalam artian dijadikan rakyat merdeka setelah para budak Portugis ini atau orang Portugis ini masuk ke dalam agama Kristen Protestan. Karena kan yang tadi sudah Bapak bilang bahwa Portugis itu menganutnya agamanya Katolik, sedangkan Belanda itu Protestan. Makanya setelah para peranakan Portugis yang dibawa Belanda ini
dan ia mau masuk ke agama Protestan, maka ia dibebaskan dan ditempatkan di salah satu sudut kota Batavia pada saat itu. Nah, meskipun nanti alat musik yang digunakan dalam keroncong ini mengadaptasi alat musik Portugis, namun dalam perkembangannya alat musiknya ini dikreasikan oleh warga Kampung Tugu, jadi mengikuti ya kearifan lokal setempat gitu. Masyarakat Kampung Tugu ini mereka membuat alat musik sendiri yang dibuat dari batang kayu di pohon-pohon tempat di sekitar tempat mereka tinggal, karena kan waktu itu Batavia masih banyak berupa hutan-hutan lebat yang tentunya banyak kayunya. Nah, jadi musik keroncong ini pada awalnya adalah untuk mengisi menghilangkan kepenatan setelah warga Tugu ini beraktivitas. Lama-kelamaan banyak orang dari kampung lain, terutama orang Betawi dan orang Belanda itu sendiri yang menyukainya. Dan orang Betawi ini menikmati musik yang serang-serang lah, yang nantinya akan membuat musik ini dikenal dengan musik keroncong, karena dari suaranya yang dihasilkan itu kan serang-serang. Nah, banyak orang Betawi ini yang akhirnya membawa alat musik mereka sendiri seperti suling dan rebana. Jadi musik keroncong Tugu ini bisa dibilang gabungan atau kolektif dari budaya Portugis itu sendiri dan budaya masyarakat setempat, terutama dari orang-orang Betawi atau orang penduduk Jakarta. Next ada bahasa. Dalam bidang bahasa, sedikit banyak bahasa Portugis ini diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti di sini ada algos, algojo atau pengeksekusi, terus ada bangku, yang bahasa Portugis sudah banco, terus ada bandara atau bandeira, dansa, garfo, janela, karto, kareta, dan lanterna. Jadi bahasa Portugis ini sebenarnya nggak cuma dituturkan di Portugis sendiri, tapi di banyak daerah koloninya, terutama di Amerika Selatan, yaitu Brazil. Brazil ini banyak menyerap atau bisa dibilang mendominasi, bahasa Portugis ini mendominasi dalam bahasa di Brazil. Nah, next. Sekarang kita masuk ke pengaruh kolonialisme di Belanda. Pengaruh kolonialisme Belanda. Nah, di sini Bapak bagi 3, yaitu ada sosial budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Sosial budaya sendiri Bapak bagi lagi, yaitu ada mentalitas inlander, pendidikan, bahasa, agama. Sedangkan di ekonomi ada ekonomi uang. Nah, mentalitas inlander. Inlander sendiri itu berasal dari bahasa Belanda untuk menyebut orang pribumi atau masyarakat kita, masyarakat lokal di Nusantara. Jadi gini, dalam struktur masyarakat kolonial pada saat itu, kita sebagai masyarakat pribumi itu berada di paling bawah kastanya. Paling atas itu ada orang Belanda atau orang Eropa, yang kedua ada orang Asia Timur maupun Asia Jauh, yaitu orang Tionghoa, orang Jepang maupun orang Arab dan lain-lain. Nah, inlander sendiri itu konotasinya negatif. Jadi inlander itu ada merujuk pada penyebutan orang pribumi yang waktu itu dianggap bodoh, yang dianggap jauh keterbelakangan dibanding orang etnis lainnya, yang akhirnya mental inlanders ini sendiri yang membuat orang pribumi pada saat itu sulit untuk berkembang. Karena mentalitas inlander sendiri ini harus diakui sebagai alat dari Belanda alasan mengapa mereka bisa bertahan lama menjajah Nusantara. Mentalitas inlander sendiri atau mentalitas khas pribumi itu sendiri sebenarnya sudah ada ketika Nusantara masih berada di dalam kerajaan Hindu-Buddha. Mentalitas ini dipengaruhi oleh sistem feodal, terutama di Jawa, yang pada saat itu
menjadi sistem yang sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Jawa terutama itu berkembang, bertindak. Nah, terutama ada satu sistem politik yaitu yang disebut dengan sistem kosmopolitik, yaitu adalah sistem raja dewa. Jadi raja adalah titisan dewa atau kaki tangannya dewa di dunia, atau raja itu sendiri adalah dewa. Jadi maksudnya apapun perintah raja, apapun kemauan raja itu harus dituruti atau tidak boleh dilanggar. Nah, sistem lainnya yang membuat mentalitas ini tumbuh, mentalitas khas di bumi ini tumbuh adalah kuatnya hubungan kaula gusti atau tuan atau majikan dan tuan dan hamba. Jadi tuan itu adalah atau tidak boleh perintahnya tidak boleh dilanggar atau harus dituruti. Jadi hubungan kaula gusti ini adalah hubungan yang kaku, tidak bisa berubah. Jadi masyarakat, terutama masyarakat Jawa pada saat itu atau rakyat kecil pada saat itu merasa bahwa ya sudah senasibnya atau sudah takdirnya saya menjadi orang yang di bawah, dan itu yang membuat mereka tidak ada kesadaran untuk maju dan mengubah nasibnya. Padahal kan yang seperti kita tahu bahwa takdir itu bisa diubah dengan doa dan usaha, tapi itu tidak diterapkan pada masyarakat kerajaan dulu, dan itu bahkan berkembang sampai nanti masuknya Islam. Jadi intinya mentalitas ini dimanfaatkan oleh Belanda yang dikemas dengan namanya mentalitas inlanders, yang sebenarnya masih bisa kita rasakan sampai saat ini, gitu loh. Seperti yang kalian tahu, banyak, ya saya bapak ambil contoh aja ya, artis-artis kita itu kan banyak yang nikah sama bule dengan dalih, dengan alasan untuk memperbaiki keturunan. Itu kan secara tidak langsung meremehkan atau mengucilkan diri sendiri sebagai orang di Indonesia. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia nggak bisa maju sampai sekarang. Mentalitas inlanders atau mentalitas kurang percaya diri, meremehkan jati diri bangsa, yang akhirnya membuat kita sebagai orang Indonesia ya udah gini-gini aja, nggak ada kemajuan, nggak ada yang namanya kesadaran untuk berubah, untuk berdiri di kaki sendiri. Jadi kalian yang hidup pada saat ini itu harus mengubah sistem kuno ini, sistem yang berdampak sangat negatif untuk kita. Bisa nggak sih diubah, Pak? Tentu bisa, dengan yang namanya kesadaran untuk menunjukkan bahwa kita punya kualitas sebagai seorang bangsa yang merdeka. Oke, next. Nah, di sini ada sekolah pada zaman Belanda. Nah, jadi pada zaman Belanda ini sendiri, pada zaman kolonial Hindia Belanda sendiri ini, terutama setelah adanya politik etis di bidang edukasi ini, banyak sekolah-sekolah yang dibuka, baik itu untuk orang Eropa sendiri atau orang pribumi. Yang pertama itu ada sekolah dasar untuk orang Eropa dan pribumi Ningrat atau kaum bangsa pribumi dari kaum bangsawannya, itu Europe Slacher School. Itu isinya perbandingannya muridnya itu kebanyakan dari orang Eropa, sedangkan orang pribumi bangsawannya itu hanya ya 1 atau 2 orang di dalam satu kelas. Dan di sini kental dengan diskriminasinya. Jadi orang pribumi itu sering didiskriminasi karena ya yang tadi sudah saya bilang di awal bahwa kita ada di paling bawah kastanya. Yang kedua, ada sekolah dasar untuk pribumi yaitu Hollands Inland School. Jadi Hollands Inland School ini kebanyakan ya emang orang pribumi dari kalangan bangsawan, yang nantinya di dalamnya juga ada orang Belanda, tapi tidak sebanyak yang di ELS. Dan juga ada orang Indo. Orang Indo ini adalah sebutan untuk anak yang lahir dari percampuran orang Belanda dan orang pribumi. Nah, setelah mereka lulus dari HIS atau ELS, anak-anak yang lulus dari HIS ini itu bisa melanjutkan sekolahnya di Mir Eidgebed Lager School Onderwijs atau MULO. Nah, di MULO ini anak-anak HIS ini nanti dapat melanjutkan sekolah menengah atas atau Algemeen Middelbare School
AMS. Nah, sedangkan orang-orang atau anak-anak yang lulus dari ELS ini bisa masuk ke Hochschulburger School. Nah, bedanya Hochschulburger School ini sekolahnya 5 tahun dan itu gabungan dari MULO dan AMS. Jadi dibanding anak HIS yang sekolahnya harus lewat MULO lalu AMS ini, anak-anak ELS ini lebih singkat. Jadi ELS dan HIS ini sekolahnya sama-sama 7 tahun. Bedanya kalau HIS itu harus lewat MULO dulu, masa belajarnya 3 tahun, lanjut ke AMS atau sekolah menengah atas itu masa belajarnya 3 tahun. Jadi 13 tahun, sedangkan Hochschulburger School itu hanya 5 tahun. Jadi anak ELS yang langsung masuk ke HBS ini masa sekolahnya hanya sekitar 12 tahun, lebih cepat setahun daripada anak HIS. Karena Hochschulburger School ini emang didesain untuk orang-orang Belanda. Dan dari tingkat rendah sampai tingkat menengah ini bahasa pengantarnya itu bahasa Belanda. Bahasa Melayu itu bahasa kedua. Sama seperti sekarang bahasa Inggris kan dijadikan bahasa internasional, maksudnya ya jadi bahasa acuan di Indonesia, entah itu untuk masuk pekerjaan atau lainnya. Pada masa itu bahasa Belanda yang menjadi bahasa prestis lah, bahasa yang hanya dipakai oleh orang Belanda dan orang pribumi bangsawan. Jadi tidak heran bahwa pendidikan di sana itu juga didesain untuk mengembangkan budaya atau bahasa Belanda itu sendiri. Lanjut. Nah, setelah lulus dari AMS atau HBS ini, mereka bisa masuk ke sekolah tinggi atau universitas atau institut. Tapi sebelum ada sekolah tinggi di Hindia Belanda ini, banyak lulusan AMS atau HBS yang sekolah langsung ke Belanda, ke negara kerajaan Belanda. Tapi setelah akhirnya diciptakan atau dibentuklah universitas di Hindia Belanda ini, banyak juga yang akhirnya sekolah di Universitas di Hindia Belanda. Contohnya ada Sekolah Teknik Tinggi di Bandung, Teknis Hochschule yang sekarang jadi Institut Teknologi Bandung. Terus ada Sekolah Kedokteran Jakarta atau Sekolah Kedokteran Jawa yang namanya School tot Opleiding van Indische Artsen atau STOVIA. Sekolah kedokteran ini ada di yang sekarang jadi Museum Kebangkitan Nasional, dan nanti gedungnya ada juga di Salemba yang sekarang jadi Fakultas Kedokterannya UI Salemba. Terus ada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yaitu Rechtshochschule. Nanti yang sekolah di sini dapat gelar MR. Jadi biasanya kalau yang dapat sekolah di sini depan namanya misalnya MR, Master in the Rechten atau sarjana hukum. Nah, terus ada sekolah kedokteran juga di Surabaya, namanya Netherlands Indische Artsen School atau NIAS. Pendidikan yang langsung maksudnya yang datang sendiri dari Indonesia itu sebenarnya banyak. Cuman di sini yang lebih berpengaruh itu ada Budi Utomo, ada Muhammadiyah, terus ada perguruan nasionalnya Ki Hajar Dewantara yaitu Taman Siswa. Next. Nah, sama seperti bahasa Portugis, bahasa Belanda sendiri itu banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Terutama di dalam bahasa Jawa, yaitu ada kamar, handuk, tas, cap, water, hang, waskop, onkosten, perkedel, bahasa Belandanya frikadel, kot, dan traktron. Jadi bahasa itu, budaya itu kan mempengaruhi bahasa. Nah, saya ambil contoh aja, kalau di Jawa itu penyebutan kereta itu merujuk pada sesuatu alat transportasi yang digerakkan atau menggunakan tenaga kuda, dan itu bukan transportasi massal. Datangnya Belanda itu kan membuat kereta di Jawa. Kereta sendiri dalam bahasa Belanda itu kan spur. Spur itu artinya kereta. Dan orang Jawa tidak punya penyebutan untuk alat transportasi massal tersebut. Akhirnya meminjam dari bahasa Belanda yaitu sepur. Mungkin kalau kalian orang Jawa, penyebutan untuk alat transportasi ini adalah sepur. Nah, sepur itu artinya kereta. Karena kereta itu kan di Jawa itu kan lebih dikenal dengan kereta kencana atau
kereta yang digerakkan atau mengangkut para bangsawan dengan menggunakan kuda, bukan kereta yang kita kenal pada saat ini gitu. Nah, agama. Sama seperti Portugis, Belanda juga menyebarkan agama Protestannya atau agama Kristen Protestannya. Agama Protestan ini banyak disebarkan oleh orang-orang Belanda yang disebut dengan Zending. Zending adalah penginjil atau penyebar agama Kristen. Nah, tokoh-tokohnya antara lain ada Dr. Nommensen, Hermes dan Sebastian dan Karts. Nah, agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda ini lebih banyak diterima oleh orang-orang pedalaman di Nusantara. Karena pada saat itu agama Islam ini sudah jauh berkembang. Jadi para penginjil ini sulit atau ruang lingkupnya, ruang geraknya hanya terbatas karena emang Islam pada saat itu sudah berkembang sebagai suatu agama yang mayoritas, walaupun memang belum sebanyak saat ini, cuma untuk di daerah tertentu sudah menjadi basis dari agama Islam itu sendiri. Karena kan sebelumnya sudah ada Kerajaan Mataram, ada Kesultanan Banten, Cirebon, yang notabene ada Kesultanan Islam. Nah, ekonomi uang. Diterapkannya sistem ekonomi liberal pada masa Hindia Belanda ini membawa satu sistem ekonomi baru yang benar-benar baru dikenal oleh masyarakat kita, masyarakat pribumi, yaitu ekonomi uang. Nah, ekonomi uang ini tujuannya yaitu untuk menggantikan sistem barter yang sudah lama digunakan oleh masyarakat pribumi. Namun, terjadilah yang namanya sistem dualisme ekonomi. Sistem dualisme ekonomi di mana sistem uang atau sistem baru di bawah oleh Belanda ini tetap dijalankan, tetap diterapkan ke masyarakat pribumi, namun sistem barter tidak bisa dihilangkan begitu saja. Antara hubungan sesama orang pribumi atau orang desa itu mereka lebih suka menggunakan sistem barter ketimbang sistem uang. Jadi dua sistem ekonomi ini pada saat itu masih berjalan secara berbarengan. Jadi sistem ekonomi uang ini tidak serta-merta menghapus sistem ekonomi yang lama, yaitu sistem barter. Selain itu, penggunaan uang ini kemudian diterapkan untuk membayar pajak. Jadi karena sebelumnya itu kan rakyat membayar pajak dengan tenaga, tapi pada saat diterapkannya sistem uang ini, rakyat hanya membayarkan dengan uang, dengan koin atau mata uang pada saat itu disebut gulden. Nah, di sini ada contoh dari mata uang pada masa itu yaitu Nederlands Indies. Di sini tertera tahun 1934 dan ada lambang kerajaan Belanda. Ini half cent atau setengah sen. Nilainya half cent. Nah, struktur pemerintahan. Pada masa Hindia Belanda ini dikenal atau ada dualisme sistem birokrasi pemerintahan, yaitu yang pertama sistem pemerintahan yang dipegang atau diisi oleh orang Belanda itu sendiri yang disebut dengan Binnenlandse Bestuur, dan sistem administrasi yang diketuai oleh pribumi ningrat atau pribumi bangsawan yang disebut dengan Inheemse Bestuur. Nah, Binnenlandse Bestuur ini paling tinggi diduduki oleh gubernur jenderal. Jadi gubernur jenderal ini ada kaki tangannya ratu atau raja di kerajaan Belanda atau di negara induknya. Nah, yang kedua, gubernur jenderal ini dibantu oleh gubernur. Gubernur ini setidaknya ada beberapa gubernur di Jawa itu ada gubernur, gubernur itu mengepalai wilayah yang disebut dengan provinsi. Nanti ada Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan masih banyak lainnya. Ya. Terus gubernur ini dibantu oleh seorang residen. Residen adalah kepala daerah yang menguasai daerah yang disebut dengan karesidenan. Jadi karesidenan ini membawahi beberapa afdeling atau atau kabupaten. Karesidenan ini membawahi beberapa kabupaten. Kalau sekarang itu udah nggak ada namanya sistem
atau tingkatan karesidenan ini sudah dihapus pada masa modern Indonesia pada saat ini gitu. Nah, di bawah residen itu dibantu oleh seorang asisten residen yang mengepalai suatu wilayah yang disebut dengan afdeling kalau tidak salah ya. Nah, jadi gini, asisten residen ini berbarengan menjalankan pemerintahannya dengan bupati. Bupati itu mengepalai kabupaten atau kota. Bupati sendiri dibantu oleh seorang pati. Ya. Jadi ada dualisme pemerintahan di tingkat kabupaten. Dan bupati ini adalah jabatan tertinggi yang diisi oleh orang pribumi atau orang Indonesia. Asisten residen membawahi kontrolur, dan kontrolur ini sejalan dengan wedana. Wedana ini adalah seorang kepala daerah yang mengepalai wilayah yang disebut dengan kewedanan. Kewedanan atau dulu disebut dengan Demang pemimpinnya, Demang. Wedana itu kalau sekarang apa disebutnya? Setingkat dengan kecamatan kayak kecamatan. Wedana itu kecamatan. Wedana itu kecamatan, setingkat dengan kecamatan lah sekarang. Nah, wedana itu kemudian terbagi lagi menjadi under district yang dipimpin oleh asisten wedana. Kebalik gini, asisten wedana itu kecamatan, kewedanan ya kewedanan. Pada saat ini sudah nggak ada namanya kewedanan. Nah, di bawah asisten wedana ini ada yang namanya pemimpin-pemimpin desa atau sekarang lurah. Tapi pada masa ini sistem birokrasi yang secara resmi atau di bawah naungan pemerintah pusat kolonial Hindia Belanda ini hanya sampai ke asisten wedana. Maksudnya yang digaji secara pokok, yang mendapatkan gaji dari pemerintah pusat itu hanya sampai wedana. Selebihnya para pemimpin daerah itu hanya sebagai pemimpin di wilayah kecil saja. Terus ada hukum. Pada masa kolonialisme Belanda ini, hukum Belanda mulai diperkenalkan di Indonesia. Walaupun memang masyarakat pribumi lebih menggunakan hukum adat yang tidak tertulis atau hukum yang memang sudah dijalankan jauh sebelum kedatangan bangsa asing. Nah, sampai sekarang ini sistem hukum Belanda pun masih dapat ditemui. Salah satunya dalam pasal-pasal di KUH Perdata dan KUH Pidana. Serta beberapa istilah hukum yang masih menggunakan kosakata Belanda seperti pleidoy, ada advokat, dan lain sebagainya. Nah, itu dulu penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita diskusikan di grup kelas. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.